Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel DPP HPKSI S3. Setia, sedia, dan seia. Kami lagi berada di Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Lawang Pawon Farm. Perlu ketahui bahwa pemilik Lawang Pawon Farm itu adalah merupakan master kambing peranakan Etawa. Lebih jelasnya, siapakah ownernya? Mari kita ketemu langsung dengan ownernya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Pak Edi. Yes. Gimana Pak? Alhamdulillah Ya. sehat. Siapa dulu siapa? Alhamdulillah. Pemirsa, inilah Pak Wahid selaku pemilik Pawon Farm. Barangkali pemirsa sebenarnya sudah ada yang mengenal, namun demikian barangkali belum ada yang mengenal. Untuk itu silakan Pak Wahid untuk mengenalkan diri, nama, alamat rumah, berikut dengan nomor HP-nya. Monggo. Ya, terima kasih. Nama saya Wahid Klowor dari Dusun Cengang, Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Nomor HP. Nomor HP 085 291 249 599. Inilah beradaan kandang Lawang Pawon Farm, peternak breeding sementara yang masih banyak belajar pada rekan-rekan semua peternak yang ada di Indonesia. Kami juga butuh panjenengan semua belajar bersama-sama agar kambing ras Kalgising ini atau Etawa ras Kalgising lebih maju lagi atau lebih berkembang lagi, dan tentunya nantinya bisa membuahkan hasil untuk kita semua atau para peternak semua yang ada di Indonesia. Amin. Pemirsa, tadi inilah seorang master kambing peranakan Etawa sekaligus sebagai pemilik Lawang Pawon Farm. Beliau Pak Wahid ini sudah banyak pengalaman berkaitan dengan kambing peranakan Etawa. Untuk itu Pak Wahid, kami ingin sedikit melihatlah dari materi kambing panjenengan. Barangkali setelah kita keliling melihat-lihat breeding dari panjenengan oleh pemirsa, nanti bisa dijadikan sebagai edukasi ataupun referensi dalam berternak kambing peranakan Etawa. Monggo Pak Wahid, dari mana dulu? Ya, di sini bisa. Nah, materi breeding saya cukup sederhana, pakai kambing-kambing ras Kalgising yang agak lumayan pantas, tapi harganya ya lumayan mahal, terlalu mahal enggak. Tapi alhamdulillah dari sejak tahun 2006 kami belajar kambing ras Kalgising atau Etawa ras Kalgising. Alhamdulillah kami pernah menghasilkan peranakan Etawa yang mana di ajang kontes atau arena kontes bisa menjuarai kelas nasional dan tak tertandingi, walaupun sudah berada di kandang orang lain atau pemilik orang lain, walaupun sudah saya jual. Tapi alhamdulillah asal usulnya dari Lawang Pawon Farm, yang mana Lawang Pawon Farm memang cukup sederhana kambing-kambingnya dan kandangnya juga sederhana, tidak begitu besar. Tapi mungkin di kemudian hari Lawang Pawon Farm ingin meningkatkan produknya, ingin meningkatkan kambingnya, kandangnya ingin nambah juga. Untuk kedepannya mari kita belajar bersama-sama untuk kemajuan PE ras Kalgising atau Etawa ras Kalgising. Alhamdulillah walaupun cukup sederhana dengan perjalanan juga yang sederhana, tapi saya tidak lepas dari luri atau keladang. Walaupun kambing-kambing sederhana, tapi memang saya belajarnya dulu waktu tahun 2006 saya baru mengenal kambing ras Kalgising. Itu saya belajar dengan pakar-pakar yang ada di Kalgising. Itu ada Pak Sumar, ada Pak Bagiono, ada Sabdono, dan ada
Bapak Sujiyo atau Keranda Tumpang. Jadi dari 4 pejantan tersebut saya pelajari sampai sehingga sekarang tentunya masih belajar juga. Tapi alhamdulillah dari situ saya belajar, alhamdulillah menghasilkan kambing-kambing yang berkualitas dan berkuantitas juga. Oke Pak Wahid, sebentar. Berkaitan dengan ini, artinya tidak dibutuhkan kambing-kambing yang bagus dengan harga yang mahal, tapi kambing biasa, sing penting harganya jelas begitu ya. Ya begini Pak, kalau saya jelaskan, memang awalnya saya belajar kambing ini saya belum punya duit atau belum punya uang. Dengan modal yang cukup minim, saya memberanikan diri beli kambing Etawa ras Kaligesing. Dan disitulah saya tertarik kambing ras Kaligesing. Yang pertama adalah waktu dulu itu setahu saya itu kambingnya gede lumayan. Mungkin kalau dari gede itu kan bobotnya dan lemaknya lebih utama daripada kambing-kambing yang kecil seperti halnya kambing lokal Jawa. Kalau dulu pertama kali saya memang sudah ternak, tapi yang saya piara adalah kambing lokal Mandras atau Jawa Mandras yang warna itu coklat-coklat, merah-merah coklat. Yang dimaksud dengan Jawa Mandras itu apa? Itu kambing lokal Wonosobo itu ada banyak. Itu kambing Jawa, tapi yang warna bulunya tuh kebanyakan coklat sama hitam polos kebanyakan. Berarti kalau kambing Mandras itu asli produk dari Wonosobo? Setahu saya seperti itu. Lokal Wonosobo. Lokal Wonosobo. Setahu saya kambing Mandras itu yang dikatakan orang-orang sini, orang-orang kampung sini itu kambing Mandras itu memang lokal dari sini. Tapi sekarang alhamdulillah sudah punah, tidak ada yang mengelola lagi karena apa, kalah dengan kambing-kambing seperti halnya kambing ras Kaligesing, Etawa ras Kaligesing. Baik harganya, baik peranakannya, pertumbuhannya itu lebih cepat kambing-kambing ras Kaligesing. Jadi cepat, gedenya cepat. Maksudnya kan dulu berawal memelihara kambing Mandras, namun mungkin harganya kan harga daging waktu itu ya. Harga daging, artinya kan dilihat dari yang membantu mungkin lebih sedikit, tapi dalam perawatan kan juga rasanya sama, artinya ya rawat, bobot dan sebagainya. Artinya biaya perawatan yang sama dengan peranakan Etawa, tapi nilai jualnya itu lebih tinggi Etawa. Itulah sebabnya panjenengan dari Mandras beralih ke Etawa. Beralih ke Etawa. Pemirsa, yang namanya usaha, yang namanya beternak itu tidak serta-merta lalu berhasil, lalu sukses, tapi dibutuhkan sebuah proses. Artinya apa? Kalau kita memang ingin beternak, tujuan utama dalam peternakan yang pasti itu adalah untuk mendapatkan hasil. Maka harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mungkin dari sisi pemilihan bibit unggul, perawatan, dan juga menu makanan yang harus disediakan untuk makanan dari ternak itu sendiri. Nah itu nanti lebih jelasnya akan kami kupas dalam wawancara singkat dengan beliau Pak Wahid. Pokok Pak Wahid kita lanjut ke yang lainnya. Jadi juga Pak Wahid lah, ini ada hidupan cukup bagus dan telinganya juga panjang, lebar, lentur, makanya satu ini dia pasti menahan diri Pak. Sebenarnya kambing ini saya tapi cuma asal usulnya kambing ini dari indukan atau indukan aslinya. Peranakan ini dulunya dari tempat saya. Jadi dulu di tempatnya petani, lalu sudah ketemu lagi sudah gede, saya tahu bahwasanya ini dari teman sendiri aja yang ada di sana waktu Malang. Ya alhamdulillah saya punya rezeki, saya beli kembali kambing ini dan saya piara, alhamdulillah anak-anaknya bagus juga. Ini keranda dari Pak Sumar. Asal juga dari Pak Sumar. Berarti panjenengan tidak hanya beternak tapi juga jual beli ya, kambing jual ya. Beli juga, ya. Dan intinya kalau ada peternak datang ke sini dan kebetulan mungkin menyukai dengan kambing-kambing jenengan dan juga jenengan siap untuk menjualnya. Ketika
si pembeli kok ya mungkin yang namanya kebutuhan kan tidak Iya, pernah iya, juga. iya. Terus mereka butuh lalu dijual lagi ke Ya, sini ya. ya. Gitu ya. Saya pun siap membeli lagi atau beli barang-barang dari peternak dengan harga, catatan ini untuk para peternak, dengan harga kalau kambingnya bagus saya beli mahal, tapi kalau kambingnya kurang bagus ya standar sesuai harganya sesuai dengan kambingnya tersebut. Artinya menyesuaikan dengan Menyesuaikan barang. dengan Oke. barang. Intinya kan jenengan juga menjual tapi siap untuk Siap membeli. Oke, kita lanjut. Ini juga ada jantan ya menurut saya cukup bagus lah. Pasungnya cukup luas, irisannya juga panjang. Ini posturnya juga agak lumayan. Kayaknya ini barang baru apa ya? Iya, ini baru ambil dari temen. Karena beberapa hari yang lalu saya kesini kan belum ada ini. Belum ini kemarin sore ini cerita singkat bahwasanya keuntungan dari peternak kalau bila mana ada kebutuhan dan ini alhamdulillah kambing itu bisa menghasilkan uang atau bisa mencukupi kebutuhan. Ini saya beli sama anaknya ya, anaknya juga bagus tuh di sana. Berarti ini Anaknya kamu bagus. beli berapa ini Pak? Ini saya cuma sih murah aja, kambingnya nggak terawat ini. Beli 15 juta. 15 juta Sama anaknya. Iya sama anaknya. Tapi kalau dijual kayaknya ya di atas 20 ya. Ini kurang tahu nanti. Asal kita mau merawatnya biar kambing ini bagus dulu, mungkin bisa jadi. Oh, iya. Bisa jadi. Jadi ini nanti dirawat dulu di sini sampai bagus. Setelah bagus ada niatan untuk ada, dijual. iya jelas ada Nah, untuk monggo. dijual. Silakan Bisa silakan Mau yang inden. meminang Ini silakan. Kalau nanti sudah betul sudah bagus menurut Pak Wahid, nanti siap untuk dijual. Ya. Monggo kita lanjut. Ini juga ada jantan. Ini yang namanya ini ya Pak, rangu-rangu ya. Ya, ini namanya rangu-rangu. Memang pejantannya cukup sederhana, tidak mewah, bukan kambing kontes, Oke. cuma kambing-kambing kandang biasa atau breeding. Tapi alhamdulillah anak-anaknya bisa untuk kebutuhan hidup. Oh. Dalam arti saya punya jantan ini, alhamdulillah sudah mendapatkan hasil yang banyak dengan harga yang lumayan. Ini kambingnya sudah keluar semua, Iya. anak-anaknya maksudnya sudah keluar semua. Dan Kebanyakan ke Jawa Timur. sudah pernah ada yang juara anak-anaknya ini. Alhamdulillah ada, Ada, walaupun di tempat orang lain, tapi maaf saya tidak bisa menyebutkan karena kalau sudah dibeli saya sudah mendapatkan uang, Ya. dia sudah kehilangan uang atau sudah merelakan uangnya itu Sudah. ke tempat saya ya, sudah haknya Dia. sana, usahanya dia, tapi memang anaknya ini banyak, anaknya ini yang bagus itu banyak, lakunya 20, 25, 30, alhamdulillah sampai cempenya ini Artinya dengan modal yang tidak begitu mahal tapi bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak ya. ya. Ini salah satu sisa-sisa kambing lama. Ya, artinya Ini kan kambing lama, memang dulunya itu kambing ini jelek kecilnya. Dan kambing ini saya rawatkan ke petani, dirawat oleh petani saya maksudnya. Tapi perawatannya kurang bagus, jadi kambing ini enggak begitu gede jadinya. Kecentet lah bahasanya sini. Itu enggak begitu gede jadinya, kecentet. Tapi alhamdulillah saya rawat di sini bisa menjadi lumayan, dan ternyata anak-anaknya pun menghasilkan lumayan juga. artinya ya dari jantan ya taruhlah barangkali Pak Wahid membelinya tidak begitu mahal tapi bisa menjual keturunannya yang harganya melebihi dari pejantannya. Karena bisa. hasil breeding itu kan memperbaiki Eh, dari barang yang atau kambing yang kurang bagus, bagaimana bisa menjadi bagus, apalagi kalau kambingnya itu indukannya bagus, pastinya nanti ya insya Allah anaknya itu akan muncul yang bagus juga. artinya Pak Wahid sudah paham ya karakter jantan yang seperti ini, lalu Indukannya kayak apa? sudah paham ya. Sudah paham. Insya Allah Pemirsa, ini kenapa tadi saya mengatakan bahwa Pak Wahid ini adalah merupakan master karena memang dengan peternak dengan bermodalkan yang ya saya paham itu memang dari jantan dari induk itu memang nggak ada yang istimewa, ada yang tapi istimewa. ternyata mulai anaknya itu banyak yang menjadi juara, banyak
calon jantan dan calon indukan yang istimewa keluaran dari kandang ini. Barangkali dari pemirsa itu sendiri barangkali ingin mengetahui untuk bisa belajar, silakan untuk datang langsung dengan Pak Wahid. Saya juga titip bicara pada teman-teman semuanya ya, bila mana panjenengan minat mau ternak kambing etawa, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Kambing etawa itu dengan modal yang minim bisa menjadi besar. Pak, semua peternak jangan ragu, peternak kecil terutama seperti hanya saya itu jangan ragu. Pokoknya kita mau belajar yang menghasilkan kambing bagus itu dari ilmunya kambing tersebut. Dalam arti kambing etawa yang dikuasai adalah ilmunya dulu. Kalau kita sudah menguasai ilmu, pasti kita nanti akan berhasil dengan beternak kambing etawa. Insya Allah kalau sudah tahu ilmunya, insya Allah berhasil. Kalau harga itu sebanding dengan barang. Iya. Tapi jangan lupa sejelek apapun jangan lewatkan keranda. Karena keranda itu suatu modal dasar untuk keturunan menjadi bagus. Karena kalau genetiknya bagus, belum tentu semua keluar bagus. Ada yang keluar jelek, ada yang keluar bagus. Dan keluar bagusnya lagi, belum tentu di kambing yang paling bagus, belum tentu. Di kambing jelek pun, asal kita sabar, kita tekun, dan kita mau belajar benar-benar kalau bisa bagus bisa mengeluarkan kambing bagus lagi, bagaimana caranya, insya Allah keluar bagus lagi. Sebenarnya pejantan saya ya ini pejantan biasa boleh dikatakan, kalau bahasanya situ pejantan empiek. Pejantan empiek pun bisa mengeluarkan kambing bagus dan anak-anaknya ya laris terjual. Sering kali malah menanyakan anaknya masih enggak, ternyata seperti Jadi kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Pak Wahid ini, yang namanya peternak itu ya memang keranda penting ya. Keranda penting. Lalu yang kedua, yang namanya orang usaha itu jangan setengah-tengah tapi harus tuntas. Iya. Coba yang terakhir ini Pak Wahid ada kayaknya ini masih jarang. Iya. Tapi ya menurut saya itu lumayan bagus lah. Lihat dari si tasnya juga cukup bulat, telinganya juga cukup panjang, dan nampaknya juga lentur juga, pangkalnya jangkau juga udah agak enak, dan dari postur sendiri panjang, tinggi, rewok juga cukup tebal ini Pak Wahid. Nah di sini saya bilang itu belajar. Memang belajar itu tidak ada habisnya. Belajar itu tidak ada habisnya. Ya, ini kambing sebetulnya ada permasalahan, entah kena apa. Ini kambing sekitar umur itu sudah tua, ini sudah umur 3 tahun, bahkan mungkin lebih. Tapi belum pernah beranak. Tapi kawin. Kalau di tempat saya ini belum kawin, saya baru beli baru 2 bulan. Di tempat yang panjenengan beli itu kawin tidak pernah kawin belum? Kata sih sudah pernah kawin, tapi tidak hamil, belum hamil. Nah ini saya belajar memperbaiki atau menekuni, saya belajar menekuni biar kambing ini bisa beranak. Bagi saya itu tidak ada kambing istilah itu majer, itu tidak ada kalau belum beranak. Cuma mungkin bisa punya kelainan. Tapi si peternak tersebut yang tadinya mempunyai kambing ini mungkin dia kurang jeli atau kurang teliti. Ini dan juga kurang sabar. Ini saya memang belajar dari kambing seperti ini biar bisa menghasilkan anak atau menghasilkan uang. Gini Pak Wahid, kita sering ya, para peternak sering menghadapi kambing usia sudah 3 tahun, 4 tahun, itu kan kawin, tapi ternyata tidak mau bunting, ternyata tidak mau beranak. Nah, barangkali panjenengan bisa menjelaskan agar pemirsa mengetahui kira-kira dengan cara apa dari kambing yang sudah cukup umur tidak mau bunting tapi mau bunting. Ya. Kira-kira bagaimana caranya? Biasanya itu kambing kalau yang seperti ini dari kecilnya itu biasanya dimanjakan, dilos. Oparan ini tidak dibatasi, makanan asal ada, makanan asal ada itu dikasih-kasihkan. Artinya over. Jadi kambing ini memang berkehendak, yang punya itu berkehendak kambingnya jadi gede besar, tapi resikonya tidak diperhatikan. Risiko dari kehamilan itu tidak diperhatikan.
hamil tidak atau minta kawin tidak. Nah, ini kambing sebetulnya tadinya itu over perawatan. Jadi kambingnya jadi gede, gemuk, tapi susah kawin. Atau bahkan kawin tapi tidak jadi-jadi. Nah ini saya mempelajari dari situ, saya sudah pernah menangani kambing yang seperti ini, ternyata dulu-dulu itu berhasil. Nah ini mau mencoba lagi, karena saya ketemu kambing yang bentuknya saya senang, kambingnya juga gede, nah saya ingin belajar lagi seperti itu. Dan waktu itu menangani kambing seperti ini, hasilnya ternyata bagus karena keluar kambing kontes. Nah ini cara menangani, saya merawatnya itu dikasih makan tapi tidak terlalu banyak. Artinya pengurangan porsi makan. Pengurangan porsinya dikurangi. Yuk, kambing ini sering dijemur. Kalau perlu kambing ini dibikin lelah biar tidak terlalu kegemukan. Kalau sudah dijemur, sudah diurus, baru ditangani pakai pejatan. Mandi sering juga, jemurnya sering. Ya, kalau mandinya jemurnya sering, ini bahkan ada lewat dokter juga ada cara penanganannya, itu ada obat yang namanya saya kurang tahu Ovalumun atau apa itu, juga dari kesehatan itu ada obat untuk birahi ada. Yuk, secara alami itu karena saya itu jauh dari toko obat, sebagai ya pakai obat-obat lokal atau obat Jawa ya, bukan tradisional, obat tradisional obat Jawa. Sebenarnya obat tradisional yang dimaksud itu jenisnya apa? Sebenarnya cuma makanan, cuma daun-daunan, cuma ya jenis makanan. Sebenarnya itu saya pakai kacang hijau itu, tapi yang sudah nyambah, berarti pakainya jambah, kacang hijau jambah itu, daun pring, itu saya kasih daun pring, itu, biar kambingnya kurus, tidak gemukan, tapi mau birahi dan mau hamil. Yang lain-lain ya masih mungkin cara menangani beda-beda, bahkan masih ada lagi. Tapi yang saya tahu dulu menangani seperti itu pakai daun pring sama jambah itu ternyata mau hamil. Sebentar Pak Wahid, tadi panjenengan menyampaikan salah satu cara agar kambing yang tidak mau kuning menjadi kuning itu yang pertama adalah penggunaan porsi makanan. Ya. Terus yang kedua itu dilelahkan. Padahal kalau pengurangan porsi makan otomatis kan nutrisi yang dibutuhkan oleh kambing itu kan menjadi berkurang. Ya. Lalu yang kedua dilelahkan. Artinya kalau secara medis kan ini sih kurang sehat. Saya berbicara pada manusia ya. Ketika manusia itu terlalu kecapean, terlalu lelah, itu akan menghambat pada proses kehamilan. Tapi padahal tadi menyampaikan ya, kalau kambing itu supaya dilelahkan dan dikurangi porsi makan apa itu tidak bertentangan dengan medis. Ya, ini memang kita ya juga berhati-hati. Jadi cara mengurangi itu tidak total. Andai kata 100% itu pengurangannya ya jangan langsung 60%, tapi pengurangannya itu dari sedikit gitu. Tidak langsung 100%, 100% enggak. Andai kata 100% itu pengurangannya ya 25%, 30, ke 40, ke 50. Kalau itu sudah jadi ya sudah cukup. Dan untuk melelahkan kambing, itu cara melelahkan kambing itu kan yang saya maksud di sini kan enggak kambing itu dibawa lari-lari kan enggak. Tapi cuma kambing itu ya dikeluarkan kandang, kadang-kala malah ditaruh bareng-bareng banyak seperti anak orang koloni itu diumbar diumbar. Dilelahkan pokoknya biar kambing ini nanti lemaknya itu berturun. Karena lemaknya berturun, kambing ini agak lumayan kurus. Yuk, mau birahi ya baru saja kita tangani pakai pejatan. Tapi kalau birahi belum maksimal, jangan kawinkan. Karena kalau cuma birahi sedang itu namanya birahi apa? Birahi kembang. Kalau orang Jawa mengatakan bahasa aslinya birahi kembang. Yang paling bagus kalau sudah benar-benar birahi
Kalau sudah abang, abuh, anget, lah itu baru saja dikawinkan. A3. Iya, kalau sudah abang, abuh, anget, baru saja dikawinkan. Kalau belum ya jangan. Kalau cuma birahi biasa, jangan. Birahi, tapi barangnya masih pucat, putih biasa seperti kulit, itu jangan dikawinkan dulu, biar masih keluar, masih birahi, biar keluar kumurnya, biar sampai merah. Kalau sampai merah, sampai keluar kumurnya, itu berarti kambing itu sudah siap untuk dikawinkan. Insya Allah, kebanyakan kalau kambing sudah seperti, alhamdulillah banyak yang jadi. Terkecuali kambing ini punya kelainan. Kan ada kambing yang jantan seperti betina jantan, itu namanya kambing bencong, itu ada, memang ada. Kambing mati juga ada ya. Ada itu. Tapi kalau kambing normal, insya Allah hamil, insya Allah. Asal kita telaten hamil, insya Allah. Ini saya lagi belajar lagi untuk menangani kambing-kambing yang seperti itu. Oke, Pak Wahid. Pemirsa, apa yang disampaikan oleh Pak Wahid tadi berkaitan dengan kambing yang mengalami masalah tentang kebuntingan, ini ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah pengurangan porsi makan, bukan pengurangan nutrisi. Ini untuk dibedakan. Kalau pengurangan porsi makan itu bisa umpamanya pemboran dari 2 kilo menjadi 1 kilo. Tapi yang dimaksud oleh Pak Wahid itu jumlah porsinya, bukan jumlah nutrisi. Karena yang namanya kambing itu sangat-sangat membutuhkan nutrisi. Artinya vitamin K-nya harus ada, vitamin A, vitamin B, vitamin D, dan lain sebagainya lah. Justru nutrisi itu malah perlu ditingkatkan. Nah, yang dimaksud kambing dilelahkan oleh Pak Wahid, ini bukan berarti kambing suruh lari-lari, itu bukan. Tapi kambing itu dikeluarkan dari kandang supaya jalan-jalan sehingga gerak, sehingga apa? Lemak yang tertimbun di dalam tubuh itu menjadi terbakar, sehingga lemak menjadi berkurang. Karena apa? Yang namanya makhluk hidup tidak hanya kambing saja, tapi juga sapi, kerbau, bahkan manusia. Kalau terlalu over lemak itu memang bagi perempuan atau kambing betina ini akan mengalami kendala pada kebuntingan atau kehamilan. Oke, Pak Wahid, terima kasih atas bincang-bincangnya. Terima kasih juga Mohon kembali. maaf ya, atas waktunya, dan insya Allah nanti kita lanjut dengan bincang-bincang ringan berkaitan dengan peternakan. Ya, oke Pak. Pemirsa, Siap. demikian tadi bincang-bincang kami dengan Pak Wahid selaku owner dari Pawon Lawang Farm. Beliau memang sudah pengalaman sekali berkaitan dengan dunia perkambingan kambing PE. Apa yang beliau sampaikan, apa yang panjenengan dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Wahid barangkali akan bermanfaat bagi panjenengan selaku peternak kambing peranakan kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar panjenengan semua bisa mengikuti informasi berikutnya. Demikian, akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.